Nah ini maksudnya jangan sampai goflah tuh begitu tuh. Artinya goflah itu tadi, ini goflah kaitannya dengan ketika orang terjadi musibah harusnya ada hikmah yang kita ambil. Dan kita menghujat ya. Malah akhirnya kita menghakimi mereka. Syukurin memang dasar lu tuh makan atau pencarian gitu kan. Emang lu pisan itu mah dah. Padahal kita bisa nyebut Lah ini kan dia dosanya diampuni sama Allah. Kita punya dosa baru. Kan goplak kan itu. Lah goblok bisa. Kita lihat orang sakit stroke misalnya gitu ya. Katanya memang wajar dia nggak sakit stroke ya orang dosanya masya Allah. Lupakin orang dulu deh. Gitu orang dilupakin dulu, malakin kono malakin sini. Ya dirasain dia. Lah kan coba itu. Dia lagi dikurangin dosanya. Dia malah lagi dikurangin lagi dihapusin dosanya. Kita nambah dosa baru. Lagi ngemutain orang, lagi ngejelekin orang kan. Paham kan? Nah makanya kalau yang terjadi begitu apa langkah kita? Paling enggak kita ayo datengin, ayo kasih motivasi. Paling enggak pelajaran berharga ya Allah, apa yang sudah dia lakukan dulu mudah-mudahan ini menghapus dosanya. Buat kita doang, bukan buat kita ucapin, iya. Buat kita hakimin bukan. Buat kita udah Ji, ini mau ngabisin dosa lu. Orang itu buat pelajaran kita, udah diam pegang dewek-dewek. Gak usah diomongin ya. Jangan diomongin. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa ini pelajaran berharga buat kita. Seandainya kita melakukan hal yang buruk begitu, paling enggak akan dapat yang kayak gini. Dan itu pun bukan satu pasti ada satu keharusan. Itu buat pelajaran aja. Betapa misalnya kata Allah kan kalau orang melakukan dosa akan dapat siksa kan. Siksanya kan nanti di akhirat. Gitu. Jangan-jangan di dunia juga disiksa. Gitu. Kalau misalnya di akhirat doang di dunia enggak gitu. Ya keseringan kita kebanyakan enggak ngambil pelajaran. Enggak tahu ya. Lah iya. Kalau orang kagak disiksa-siksa, kalau di akhirat mah kagak tahu kan disiksa apa kagak. Gitu kan? Akhirnya nanti ketika ada orang yang ketika di dunia terus nggak dapat siksa, tuh akhirnya dia menjustifikasi, gue nggak ngelakuin salah, buktinya gue kagak disiksa. Iya, lain lagi. Makanya akhirnya kata Allah, yang pasti hukum atau siksaan akhir pasti ada. Itu udah pasti, nggak mungkin enggak. Tapi kalaupun di dunia, ya di dunia ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Paham nggak? Contoh begini misalnya, ketika di Mekah orang haji dikepakin gitu, disentilin gitu, kata dia, oh iya gue di Indonesia dulu sentil-sentil orang itu dulu kepakan gitu kan, dicerita lagi, sendal gue hilang ya kemarin gue suka nyolong sendal sih bang di masjid gitu misalnya gitu, ya. Seolah-olah flashback, seolah-olah itu bayaran ketika di Indonesia, seolah-olah begitu. Lalu tiba-tiba ada preman yang berangkat haji bareng mereka nggak dapat apa-apa. Aman-aman aja. Kata dia, gua aman-aman aja kata dia. Berarti gua tuh kemarin misalnya nggak ngapa-ngapa dong ngalamin orang. Apa syarat tuh? Paham nggak? Paham. Nah ini jangan sampai begitu itu, gitu. Ya. Nah, karena memang ya lagi-lagi ya Allah punya cara sendiri untuk mengingatkan orang. Beda-beda setiap orang. Dan kita harus hati-hati untuk menilai itu. Jadi tadi yang kita pernyataan itu buat pribadi itu, bukan untuk menilai orang lain. Kalau di ini ya, lah iya, yang buat menilai orang lain itu misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim wa anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, misalnya begitu, ada ayat begitu. Ketika Allah bilang orang yang kafir itu mau dikasih peringatan kayak mau enggak kayak itu mah kagak bakal mereka terima keimanan Allah. Lalu kita bilang itu dasar orang kafir itu kagak mau, dia mau ngedengerin. Bukan. Tapi paling enggak buat kita nih
Jangan sampai kayak mereka kalau dikasih peringatan nggak mau ngedenger. Kalau kita sendiri dikasih peringatan terus nggak ngedenger, berarti sama mereka.